Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Nah, ini dia nih, ini video yang saya janjikan. Praktek cara memancing rezeki menggunakan metode alam bawah sadar, alias hukum tarik-menarik. Kali ini saya ingin menjabarkan kepada kamu secara jelas dan singkat bagaimana sih memancing rezeki dengan alam bawah sadar di kehidupan sehari-hari. Jadi silakan disimak ya, ada cara ringkas yang bisa kamu praktekkan. Oke, sekarang kita langsung aja. Cara pertama yang harus kamu perhatikan. Dengarkan baik-baik ya, ini penting loh. Yang pertama, fokuslah hanya kepada satu keinginan besar kamu terlebih dahulu. Satu dulu, gak boleh banyak. Kenapa mas? Karena kita mengandalkan kekuatan fokus, yang mana fokus itu sendiri adalah kekuatan terbaik alam bawah sadar. Contoh, kamu nonton video ini nih, lebih enak fokus kan daripada sambil ngerjain sesuatu? Nah itu dia, itu yang saya maksud. Fokus dulu hanya kepada satu keinginan besar ya, satu dulu. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke langkah yang kedua. Langkah kedua ini justru yang gak kalah penting nih dengan langkah pertama tadi. Nih, dengarkan. Apapun yang kamu inginkan, tulislah menggunakan kalimat yang benar. Kata-kata yang kamu ucapkan ataupun yang kamu tulis, itu pentingnya bukan main. Kalau kamu penonton baru, coba deh, sekarang di YouTube kamu ketikkan dulu animasi Pagar Kehidupan. Di video itu tuh yang saya lingkarin, penjelasannya sudah jelas dan bagus banget mengenai ini. Nih, saya kasih contoh deh. Saya akan kasih contoh kepada kamu bagaimana sih contoh penulisan keinginan yang benar dan tepat sasaran. Oke? Saya akan kasih contoh di depan mata kamu. Saya berterima kasih dan bersyukur karena sudah memiliki kesempatan kuliah di Inggris untuk menempuh pendidikan S2. Lihat baik-baik. Kalimat itu diawali dengan syukur dan permintaannya jelas atau spesifik. Ini loh yang kebanyakan salah di antara kamu. Tidak ada syukurnya dan tidak jelas atau spesifik. Sekarang udah ngerti ya? Oke, sekarang kita langsung masuk ke langkah yang ketiga. Ini paling keren nih. Langkah ketiga, gunakanlah media foto yang benar-benar sesuai dengan apa yang betul-betul kamu sedang kejar atau impikan. Nih teman-teman, banyak yang bertanya, mas gunanya pakai foto tuh buat apa sih? Tujuan pakai media foto itu sebenarnya adalah untuk mempermudah kamu dalam bervisualisasi, bukan iseng ya. Ingat, mempermudah dalam bervisualisasi, itu tujuannya pakai foto. Nah sekarang coba kamu cari foto yang sesuai dengan impian kamu, cari yang paling mempermudah kamu untuk bervisualisasi. Jadi sekarang udah jelas ya, fungsi foto untuk mempermudah kamu. Oke, kita masuk ke langkah yang keempat. Ini adalah salah satu inti nih dari praktek hukum tarik-menarik sehari-hari. Kamu lihat gambar itu? Lihat ya, sama seperti kamu. Kamu mulai sekarang harus sama tuh kayak kucing itu. Cari waktu mengantuk ketika kamu ingin bervisualisasi. Kenapa? Kamu pernah gak sih mengalami sebuah gangguan ketika bervisualisasi ada suara? Emang bisa? Masa sih? Emang mampu? Masa sih? Nah, suara itu karena logikamu terlalu tinggi. Itulah gunanya kamu menunggu waktu di saat kamu sedang mengantuk. Ya, ketika diri kamu mengantuk, logika kamu akan melemah dan perkataan "emang saya bisa", "emang saya mampu" yang muncul ketika bervisualisasi gitu ya, akan berkurang pesat bahkan menghilang. Sekarang kamu jelaskan kenapa harus nunggu waktu mengantuk? Itu alasannya. Jadi coba deh kamu lihat
Setiap hari kamu ngantuknya jam berapa? Di situ kamu mulai. Langkah yang kelima, dan ini sebuah langkah yang penting banget selain 4 langkah tadi. Teman-teman, nggak ada gading yang tidak retak. Sepandai-pandainya kamu mempraktekkan hukum tarik-menarik, pasti ada kurangnya. Coba deh, sambil menunggu hasil kamu koreksi. Kira-kira ada nggak sih kamu yang keliru? Ada nggak sih prakteknya kamu tuh yang kurang gitu loh? Caranya gimana, Mas? Sekarang coba, kamu catat deh. Ya, kamu catat. Setelah nonton video ini, kamu ketikkan di YouTube. Ketikan aja sebuah kalimat sederhana. Pagar kehidupan hukum tarik-menarik. Saya ulangi ya. Ketikan pagar kehidupan hukum tarik-menarik, kemudian kamu lihat tuh video yang saya lingkarin. Nah, itu adalah video yang sudah saya kumpulkan. Saya ngumpulin semua video saya sendiri yang materinya tentang hukum tarik-menarik. Jadi kamu tinggal klik itu, nanti videonya akan berjalan dengan sendirinya tentang materi yang kamu butuhkan. Gimana? Enak kan? Enak. Kamu gak usah pusing-pusing lagi. Jadi kamu tahu, oh iya Mas, ternyata saya salahnya di sini, kelirunya di sini. Sekarang saya tahu Mas, harus bagaimana. Jelas ya? Itu caranya. Nah sekarang gini, kapan sih Mas kita boleh mengejar keinginan lain atau impian lain? Saya impiannya banyak nih Mas, kapan bolehnya? Jawabannya sederhana. Kamu boleh mengejar impian yang lain atau keinginan besar lain setelah keinginan sebelumnya ini tercapai. Satu-satu. Itu cara yang realistis dan masuk akal. Fokus satu-satu sampai tercapai. Nah, makanya saya ulangi sekali lagi. Supaya cepat tercapai dan semakin jelas, tonton video hukum tarik-menarik pagar kehidupan yang lain. Dengan begitu kamu tahu di mana letak kesalahan kamu dan bagaimana memperbaikinya ya. Gitu caranya. Teman-teman, kalau kamu menghargai konten ini dan suka banget materi yang saya berikan, silakan klik jempol ke atasnya sekarang. Itu akan sangat membantu saya. Dan tolong juga, kalau kamu penonton baru dan tertolong nih dengan materi ini, yuk jadi sahabat baik saya, subscribe channel ini dan bagikan link dari video ini ke teman-teman kamu ya. Masih ada saya, sahabat baik kamu dan teman baru kamu dari Pagar Kehidupan, Aryan Surya. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.